Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Cahyaningsih, NIM 19212121008 dari kelompok 5 HKI 4A. Tema: Penafsiran Muhammad Al-Ghazali tahun 1917 sampai 1996. Saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh tafsir Muhammad Al-Ghazali. Adapun rujukan yang saya gunakan yaitu pertama, Jurnal volume 15 nomor 2 Juli 2014. Karya Wardana Nadhiroh yang berjudul Hermeneutika Al-Quran Muhammad Al-Ghazali. Telaah metodologi atas kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i Lisuwar Al-Quran Al-Karim. Kedua, Jurnal volume 11 nomor 1 Juni 2014. Karya Fajrian Yazdadid Iwanebel yang berjudul Paradigma dan Analisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muhammad Al-Ghazali. Ketiga, skripsi jurusan Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Karya Ummu Hafizoh yang berjudul Metode Tafsir Maudhu'i Muhammad Al-Ghazali. Analisa terhadap kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i Lisuwar Al-Quran Al-Karim. Al-Ghazali sering disebut dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Mempunyai nama lengkap Muhammad Al-Ghazali bin Ahmad Al-Saqah. Muhammad Al-Ghazali lahir di Mesir pada 22 September 1917 Masehi. Muhammad Al-Ghazali lahir di Nakla Al-Inab, Ital Al-Barut, Bukhairah, sebuah desa yang terkenal di Mesir, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Mujahidin dan penyair Mahmud Sami Al-Barudi, Syekh Salim Al-Bisri, Syekh Ibrahim Hamrusi, Syekh Muhammad Abduh, dan lain-lain. Muhammad Al-Ghazali anak pertama dari 7 bersaudara. Dinamakan Muhammad Al-Ghazali karena orang tuanya berharap sang buah hati mengikuti jejak Hujjatul Islam. Muhammad Al-Ghazali lahir dan tumbuh dalam kalangan keluarga yang sederhana dan dikenal oleh masyarakat karena kecintaannya kepada ilmu dan ulama. Ayahnya merupakan seorang guru agama dan disegani oleh masyarakat. Ibunya juga merupakan seorang yang sangat memberikan perhatian dalam bidang akhlak dan pendidikan Islam. Oleh karena itu, beliau sejak kecil mencintai ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu Al-Quran. Muhammad Al-Ghazali lahir pada peradaban jahiliyah modern, penjajahan ideologi, ekonomi, dan budaya. Muhammad Al-Ghazali mendapat pendidikan awal di kampungnya. Beliau mendapat pendidikan dasar dan menengah di Sekolah Agama Iskandariyah Mesir. Semasa memasuki sekolah tingkat dasar, usianya baru 11 tahun,
yaitu pada tahun 1928. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan ciri-ciri keilmuan yang unggul dengan kemampuan menghafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun, Muhammad Al-Ghazali telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Bermodalkan hafalan tersebut dan didukung penguasaan bahasa Arab yang baik, ia terus membaca, memahami, dan mendalami kandungan Al-Quran. Pembacaan dan pemahamannya tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai karya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah tahun 1937, beliau melanjutkan kuliahnya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo dan mendapat gelar sarjana pada tahun 1941. Beliau telah berguru dengan ulama-ulama besar Al-Azhar, di antaranya Abdul Azim Al-Zarqani, Mahmud Shaltut, Muhammad Yusuf Musa, dan Muhammad Galah. Pada tahun 1943, beliau ditunjuk sebagai imam dan khotib Al-Utbah Al-Qodra di Kairo. Selain aktif dalam bidang dakwah, beliau juga banyak menggeluti dunia pendidikan dan kebudayaan. Beliau sempat menjabat wakil kementerian di Mesir. Di bidang pendidikan, beliau aktif mengajar di Universitas Al-Azhar. Beliau juga mengajar di Universitas Al-Quran Mekah, Universitas Qatar Aljazair. Pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi kepada Muhammad Al-Ghazali dalam bidang pengabdian Islam. Dia juga merupakan orang Mesir pertama yang mendapat penghargaan internasional Raja Faisal dari Kerajaan Saudi Arabia. Di bidang kebudayaan, Muhammad Al-Ghazali sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa. Ide-ide yang Muhammad Al-Ghazali gunakan didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang penuh objektivitas dan profesional. Hal tersebut dapat ditemukan dalam kitab tafsirnya, yaitu Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim. Selain di kedua bidang tersebut, Muhammad Al-Ghazali juga seorang aktivitas dakwah dan penulis yang produktif. Muhammad Al-Ghazali merupakan seorang penulis sejak beliau menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar dalam usia yang masih muda. Menurutnya, masa yang paling baik baginya menulis ialah selepas sholat subuh. Di Arab Saudi, beliau menulis di Akhbar Al-Dakwah, Al-Tadaman Al-Islami, dan majalah Rabithah. Sementara di Qatar, dalam majalah Ummah, dan Kuwait dalam majalah Al-Wa'yu Al-Islami dan Al-Mujtama. Banyak pemikiran beliau yang diutarakan tulisan-tulisannya, sehingga beliau dikenal sebagai adib al-dakwah. Semasa hayatnya, Muhammad Al-Ghazali pernah menerima anugerah penulis pada tahun 1991
anugerah penghargaan negara Mesir pada tahun 1992 dalam bidang ilmu kemasyarakatan, anugerah presiden bagi kesarjanaan yang cemerlang Universitas Islam Antarbangsa pada tahun 1995. Muhammad Al-Ghazali telah menghasilkan lebih dari 60 buah kitab dalam bidang kajian pemikiran Islam dan dakwah Islam. Di antara karya-karyanya tersebut adalah Aqidah Al-Muslim, Fikih Sirah, Haza Dinuna, Kaifa Nafham Al-Islam, Jadid Hayataka, Kaifa Nata'am Al-Ma'a, Al-Quran Al-Karim, Khulq Al-Muslim, Al-Mahawir Al-Khamsah li Al-Quran Al-Karim, Nazarat fi Al-Quran, dan Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim. Muhammad Al-Ghazali wafat pada usia 78 tahun ketika sedang memberikan ceramah dan menghadiri seminar Islam dan Barat di Riyadh, Arab Saudi pada 9 Syawal Hijriah, bertepatan pada tanggal 6 Maret 1996. Jenazahnya diterbangkan ke Mesir dan dikebumikan di Mesir. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.